Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Farizkia Ananda, NIM A5101900154, kelas 2D dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial cara penggunaan rumus logika atau yang lebih kita kenal dengan rumus if. Sebelum kita masuk ke rumus, saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi logika itu. Fungsi logika atau fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling penting dan paling populer di Microsoft Excel. Fungsi ini yaitu membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Fungsi ini memiliki dua hasil, yaitu perbandingan benar dan juga perbandingan salah. Terdapat beberapa daftar rasional yang sering digunakan dalam fungsi ini, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi if. Fungsi if, saya telah memiliki data, yaitu tarif parkir. Di sini kita akan mencari daftar harga tarif parkir mobil dan harga tarif parkir motor. Di sini saya telah memiliki jenis yaitu mobil, motor, mobil. Sedangkan harga kita akan mencarinya dengan fungsi if. Bagaimana sih cara mencari harga dengan fungsi if? Caranya sama dengan if buka kurung, kita klik mobil berada di A4 sama dengan mobil 2000, 1000. Di kata mobil, kita beri tanda petik 2. Fungsinya, agar jika kita enter, fungsi ini dapat masuk dengan baik. Setelah kita enter, keluar harga mobil 2000, dan harga motor 1000. Kita akan drag ke bawah dan semua dapat terisi dengan benar. Selanjutnya, fungsi if yang kedua yaitu pada nilai siswa. Kita akan mencari predikat apakah siswa tersebut lolos atau tidak lolos. Jika nilai di atas 75, maka siswa dinyatakan lolos. Dan di bawah 75, siswa dinyatakan tidak lolos. Kita akan mencari predikat lolos dan tidak lolos. Caranya sama seperti mencari tarif parkir. Sama dengan if kita klik nilai berada di L4, kita beri tanda lebih besar 75, lolos, tidak lolos, tutup kurung. Kata lolos dan kata tidak lolos kita beri tanda petik 2 agar saat kita enter dapat berjalan dengan baik. Kita drag ke bawah dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi logika. Apa sih fungsi logika ganda ini? Fungsi logika ganda yaitu penggabungan antara fungsi logika if dengan fungsi logika and, dan penggabungan antara fungsi logika if dengan fungsi logika or. Rumus fungsi logika if dan and yaitu sama dengan if buka kurung, and buka kurung, logikal 1, logikal 2, tutup kurung, true, false, tutup kurung. Sedangkan rumus logika if dengan or yaitu sama dengan if, or, buka kurung, logikal 1, logikal 2, tutup kurung, true, false, tutup kurung. Di sini, sebagai contoh, saya telah memiliki tabel daftar ujian SD Karya 2. Di sini terdapat nilai teori dan nilai praktek siswa. Jika nilai teori dan nilai praktek siswa di atas 75, maka dinyatakan lulus. Jadi fungsi n ini jika keduanya memiliki nilai di atas 75 maka dinyatakan lulus. Sedangkan
Jika nilai teori dan nilai praktek lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Dan fungsi OR ini yaitu jika salah satu nilai ini di atas 75, maka sudah dinyatakan lulus. Untuk mencari predikat yang pertama, kita mencari N. Caranya yaitu if sama dengan if buka kurung N buka kurung, kita klik nilai teori, kita beri tanda lebih dari 75, kemudian kita klik nilai praktek, kita beri tanda lebih dari 75, tutup kurung, lulus, tidak lulus, tutup kurung. Kata lulus dan tidak lulus kita beri tanda petik 2 agar rumus dapat muncul. Setelah itu kita dapat melihat bahwa predikat yang pertama yaitu tidak lulus. Kita drag ke bawah dan dapat urut sesuai dengan apa yang telah tercatat pada rumus. Setelah itu untuk mencari predikat yang kedua, kita menggunakan rumus OR. Caranya yaitu sama dengan if buka kurung OR buka kurung, kita klik nilai teori, kita beri tanda lebih besar dari 75. Setelah itu kita klik nilai praktek dan kita beri tanda lebih besar 75. Kita tutup kurung, kita beri tulisan lulus dan tidak lulus, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya akan sama seperti yang telah dimasukkan ke dalam rumus. Itulah sekian penjelasan tentang tutorial cara penggunaan fungsi logika atau fungsi if. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.